Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustazah Siti dalam pelajaran tema. Apa kabar anak-anak Ustazah semua? Semoga anak Ustazah semua selalu sehat, senantiasa berada dalam lindungan Allah, dan terhindar dari virus yang melanda dunia. Baik anak-anak Ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, PB 1 sampai 3. Untuk itu, anak-anak Ustazah, mari persiapkan buku dan alat tulis. Namun sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini lancar hingga akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak Ustazah, pada pertemuan sebelumnya anak Ustazah sudah membahas mengenai persatuan dan kesatuan, gagasan pokok, gagasan pendukung, dan banyak lagi yang lainnya. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah sudah harus mampu menguasai materi ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah juga akan membahas 5 poin. Nah, di akhir pembelajaran Ustazah harapkan anak-anak Ustazah sudah bisa menguasai kelima poin ini. Apa saja yang 5 poin ini? Yang pertama adalah cara menentukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf, lalu nanti antum akan membuatkannya pada peta pikiran atau diagram. Yang kedua adalah kerjasama dalam keberagaman. Yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Yang keempat, alat indera berupa pendengaran. Dan yang kelima adalah pola lantai. Anak soleh-soleha Ustazah, salah satu contoh menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah selalu bekerja sama. Nah, apakah anak Ustazah sudah tahu apa itu arti kerjasama, manfaat kerjasama, dan contoh kerjasama? Nah, berikut Ustazah akan menjelaskan artinya salah satu. Pertama itu adalah pengertian kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa manfaatnya? Pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang susah akan menjadi ringan. Dan yang ketiga, akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, apakah menurut anak Ustazah kerjasama itu penting? Ya, sangat penting sekali. Nah, yang ketiga, apakah contoh-contohnya anak Ustazah tahu? Nah, Ustazah yakin antum semua pasti tahu dengan contoh kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Salah satu contohnya di sekolah. Kerjasama di sekolah bisa membersihkan lingkungan sekolah. Nah, begitu juga dengan di masyarakat. Anak-anak Ustazah pasti memiliki keragaman di masyarakat. Salah satunya agamanya. Apakah anak-anak Ustazah pernah bertemu di dalam satu masyarakat yang berbeda agama? Dan apakah anak-anak Ustazah sudah tahu berapa agama yang diakui di Indonesia? Berikut Ustazah akan menjelaskan mengenai agama yang diakui di Indonesia, kitab suci agamanya, hari besar agama, dan juga tempat ibadah agama. Selanjutnya, untuk membuat anak Ustazah paham apa itu kerjasama, marilah kita baca teks berikut ini. Silakan anak Ustazah buka halaman 75. Setelah anak Ustazah selesai membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, sekarang anak Ustazah silakan fokus kepada paragraf pertama. Di sini Ustazah akan mencoba mengajari antum bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf. Nah, silakan fokus kepada teks. Nah, anak-anak Ustazah, setelah antum membaca teks ini, maka gagasan pokok terdapat di awal paragraf. Ustazah akan coba bacakan. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan gagasan pokoknya adalah tugas melakukan percobaan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Nah, Ustazah akan coba sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya.
Berarti gagasan pendukungnya adalah berkumpul di rumah. Kemudian setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Gagasan pendukung di sini adalah menyiapkan peralatan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Ini juga sesuai dengan gagasan pendukung kedua tadi, yaitu menyiapkan peralatan. Udin dan Beni membawa benang kasur, juga termasuk menyiapkan peralatan. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Ini merupakan gagasan pendukung pertama, yaitu masih berkumpul di rumah. Nah, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Di sini anak-anak ustazah baru menemukan gagasan pendukung yang ketiga, yaitu bekerja sama melakukan percobaan. Nah, anak-anak ustazah, berarti dari paragraf ini kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah tugas melakukan percobaan, dan kita menemukan 3 gagasan pendukung. Yang pertama berkumpul di rumah, yang kedua menyiapkan peralatan, dan yang ketiga bekerja sama melakukan percobaan. Semoga anak ustazah paham ya. Anak-anak ustazah, berdasarkan teks bekerja sama dalam keberagaman, Udin dan teman-temannya sedang melakukan percobaan mengenai bunyi. Nah, anak-anak ustazah mempunyai 2 sendok, dan ketika ustazah pukulkan, maka akan mengeluarkan bunyi. Nah, berarti dari percobaan ini, telinga kita bisa menangkap atau mendengarkan bunyi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Apa bagian-bagian yang ada pada telinga sehingga kita bisa mendengarkan sebuah bunyi? Dan bagaimana proses kerjanya? Mari anak-anak ustazah simak bacaan berikut ini. Baik, selanjutnya anak ustazah, cara kerja telinga. Bagaimana cara kerja telinga menangkap bunyi? Yaitu getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ini ditangkap oleh daun telinga, kemudian merambat di liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, lalu otak menerjemahkan bunyi yang didengarkan. Selanjutnya, berikut cara memelihara kesehatan telinga. Nah, kita lanjut anak-anak ustazah. Pada pelajaran sebelumnya sudah paham gerakan-gerakan dalam tari bungo jumpa. Nah, sekarang kita belajar mengenai pola lantai. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai: 1. Menciptakan kekompakan antar penari. 2. Memperindah tarian. 3. Membentuk komposisi dalam pertunjukan. Selanjutnya anak ustazah silakan buka buku tema halaman 97 mengenai formasi gerakan. Anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.